A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam apa toh durung ngerti sapa sira Muhammad. Al-istifham utawi istifham fihi ing dalem alam ta'lam iku litakriri krana arae netepaken ing mukhatab. Ora ngerti annallaha ing saktenane Gusti Allah iku ya'lamu pirsa Allah ma ing barang bisama ikang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika saktenane mengkono-mengkono ma zukir aima tegese barang dikira kang wis den tutur apa ma rupane ma fis sama wal ard niku iku fi kitabin ing dalem lauh mahfuz, iku fi kitabin ing dalem lauh mahfuz. Wa utai kitab iku Allahul mahfudul mahfud. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Inna dzalika satenane mengkono-mengkono ilma ma dzukir ai ilma ma tegese satenane mengkono-mengkono ngaweruhi ing barang dzikir kang mesti tutur umma rupane ma fis sama wal ard. Allah yang ngatasi Gusti Allah Allah yang ngatasi Gusti Allah iku yasirun kang gampang, ai sahlun tegese kang gampang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil sultana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allah wa ya'buduna lan padha nyembah sapa wa ya'buduna lan padha nyembah sapa musyrikun, nggih. Lan padha nyembah sapa musyrikun. Lan padha nyembah sapa musyrikun ayil musyrikun tegese wong kang padha nyekutokaken. Kang padha nyekutokaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wong kang padha nyekutokaken ma min dunillahi saking sakliyane Allah, dunillahi saking sakliyane Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ma ing barang lam yunazil ma ing barang bundi wo ma ing barang yunazil kang nurunake apa ma ing barang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kelong silimalih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min dunillahi ma lam yunazil bi sultana, min dunillahi halis sanging sakliyane Allah ma ing barang lam yunazil kang ora nurunake sapa Allah, bihi ing dalem ma wa utawi ma iku al asnamu pira-pira berhala ora nurunake sapa Allah sultanan ing hujjah atau dalil ay hujjatan tegese ing dalil wa ma laisa lahum bihi ilm malan ing barang laisa kang ora ana iku lahum keduwe musyrikun bi kelawan ma apa ilmun pengaweruh annaha ing saktenane malam yunazil niku saktenane ma iku alihatun pira-pira pangeran wa malidzalimin min nasir wa malidzalimin lan ora ana iku keduwe pira-pira kang padha zalim
Dolime wau bil isyraki. Bil isyraki sebab nyekutokake. Bil isyraki sebab nyekutokaken. Min nasirin utawi kang nulungi. Min nasirin utawi kang nulungi yamna kang bisa nyegah sapa nasir. Anhum saking musyrikin. Nyegah azabullahi ing siksane Allah. Azabullahi ing siksane Allah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasduna bil ladzina yatluna alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum annaru wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Surat Al-Hajj ayat 72. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa idza tutla narikalane den wacaake narikalane den wacaake alihim ing atase musyrikin ing atase musyrikin apa ayatuna pira-pira ayat ingsun Al-Qur'an saking Al-Qur'an bayyinatin hale kang pertelo apa ayat hale kang padha pertelo apa ayat ayu dhahiratin tegese kang pertelo apa ayat halun utai bayinat iku dadi hal ta'rifu mongko ngerti sapa sira mongko weruh sapa sira fi wujuhil ladina ing dalem pira-pira wajahe wong akeh kafaru kang padha ningali sapa kafaru kang padha kufur sapa alladina bisa weruh bisa ningali sapa sira al mungkara ing ingkar al mungkara ing ingkar ail ingkar tegese ngingkari laha maring ayat ai asarohu niki tegese nafsi dumateng mungkar ai asarohu tegese labete ya labete atau efeknya mungkar efeke atau labete mungkar rupane napa wong lek mungkar ni wong lek ingkar niku minal karobati ben saking sengit wal abusilan merengut ya kaduna yastuna billadina yatluna alaihim ayatina yakatu podo parak sapa alladina kafaru iku yastuna podo mukul podo jotos sapa alladina kafaru billadina kelawan wong akeh yatluna kang padha maca sapa alladina maca alaihim ing atase alladzina kafaru ayatina ing pira-pira ayat ingsun ayo kauna tegese niki nafsiri dumateng yastuna nggih mung kudu ngerti iki nafsiri apa jadi ini bukan nafsir tetep yasluna tapi menafsiri dumateng yastuna yakaduna yastuna ayya kauna tegese yento matrapi sapa alladzina kafaru fihim ing dalem alladzina yatluna fihim ing dalem alladzina yatluna matrapi bil batsi kelawan mukul ya Allah ya Rabbi ya Karim kul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum kul ngucap sapa sira Muhammad afa unabbiukum ing ngucap afa unabbiukum apa toh ya Allah nyeritani temen sapa ingsun ing sira kabeh apa toh mongko apa toh bakal nyeritani temen sapa ingsun ing sira kabeh kalian semua mau apa kalian semua itu benar-benar mau untuk saya berikan cerita beritahu tentang nopo bisarin kelawan barang kang luwih Allah min dalikum ini bang mengkono Quran daripada Al-Quran yang didengarkan kepada mereka ai bi akroha harakati ai bi akroha tegese kelawan barang kang luwih den sengiti ilaikum maring sira kabeh alladzina kafaru niku minal Qur'ani tinimbang saking Al-Qur'an al-matsluwi kang den wacaake apa Al-Qur'an alaikum ing atase sira kabeh napa rupane syarrim min dzalik huwa utawi syarrin min dzalikum iku annaru neraka wa'adaha
wa'adha ngancam kelawan annar, ngancam kelawan annar sapa Allah Gusti Allah ngancam alladzina ing wong akeh kafir kang padha kufur sapa alladzina biana masirakum kelawan satenane oleh bali sira kabeh iku ilaiha maring annar wa bi'sal masir wa bi'sa lan iku saolo-olone wa bi'salan iku saolo-olone opal masiru nggon bali hiya utawi annar pun ya Allah ya Rabbi ya Karim pun sekarang kita terangkan Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha apakah kamu belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab. Semua ya, yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu sudah ada di dalam kitab, yakni Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bahwa sesungguhnya mengetahui segala yang ada di langit dan juga di bumi itu sangatlah mudah bagi Allah. Pun ngriki ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim murad ayatnya ngaten. Sama nggih teng tafsir Jalalaini. Alam ta'lam, apakah kamu belum tahu? Pertanyaan yang seperti ini dimaksudkan bukan bertanya, tapi al-istifhamu fihi litakrir. Sebuah pertanyaan yang digunakan untuk takrir. Takrir itu untuk menetapkan kepada si mukhatab. Cara aku ngono ya umpama takok nang sana ngene ya Nep ya. Kamu ngaji ambek ngantuk ngono semisal. Terus marang ngono. Lah aku nakoki, apa awakmu urung turu? Kan ngono ya. Apa awakmu urung turu? Kan pasti nanti jawabannya lho sampun. Sama dengan pertanyaan yang seperti ini. Apakah kamu belum tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di bumi dan juga di langit? Maka tentu jawabannya sudah mengetahui. Pun, itu yang pertama. Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika ay ma dzukira fi kitabin wa fi kitab huwa Lauhil Mahfuz. Segala sesuatu itu tadi tentang yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu sudah tercatatkan. Itu semua sudah tercatatkan di dalam kitab, yakni Lauhil Mahfuz. Ya, catatan induk secara bahasa kasarane ngomong ngoten. Mangke diterangkan lebih panjang. Inna dzalika ay ilma ma dzukir 'ala Allah yasir ay sahlun. Sesungguhnya mengetahui hal tersebut, apa yang ada di langit dan apa yang mengetahui di dalam bumi, itu bagi Allah Ta'ala adalah hal yang mudah. Pun, berarti intinya di dalam ayat ini adalah Allah Ta'ala ingin menegaskan bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui seluruh yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Artinya ayat 6 ini sangat kuat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat yang sebelumnya itu menjelaskan bahwa Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Bahwa Allah Ta'ala besok di hari kiamat akan menghukumi di antara kalian semua para mukminin dan juga para kafirin di dalam perkara yang menjadi titik perbedaan di antara kalian. Lah, tentunya orang yang menghukumi di antara dua orang yang berseteru, dua golongan yang berseteru, dua orang yang lagi khilaf, tentunya adalah selagi Allah Ta'ala yang menghukumi, maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang mengetahui terhadap apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Sehingga sosok yang mengetahui terhadap apapun yang ada di langit dan juga apapun yang ada di bumi, tentunya
akan menghukumi dengan hukum yang adil, bukan hukum yang sifatnya itu melenceng. Yahkumu bil adli la bil jawri, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wes, niku hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Berarti kita lanjutkan lagi bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang mengetahui terhadap apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di dalam bumi. Pengetahuannya Allah Ta'ala tidak terbataskan oleh apapun. Beda dengan kita. Kalau kita kalau di waktu malam lampu mati gitu saja, sudah pengetahuan kita sudah terbatasi. Terbatasi oleh cahaya, terbatasi oleh lampu. Ya toh. Tapi kalau seperti yang ingin dikatakan kitab Jawharatul Tauhid yang ingin dikatakan, bahkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap semut hitam yang berada di atas batu besar warna hitam yang berada di waktu malam yang sangat gelap gulita. Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap pergerakannya semut tersebut. Lawat deune serak ketok, Pak. Semute ireng nang dukure watu gede ireng, posisine itu juga fil lailatul dzulma, atau di waktu malam yang sangat gelap gulita. Karena pengetahuan kita, cara kita mengetahui itu terbataskan secara indrawi, cara bahasanya ngeten nggih. Mata, telinga, kemudian kulit, terbataskan dengan hal ini saja. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Bon, niku ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Dzalika, ya. Dzalika ay ma dzikra fi kitabin. Semua itu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu sudah berada di dalam kitab. Yaitu napa huwa al-lauhil mahfud. Yang namanya kitab adalah lauhil mahfud. Apa sih lauh mahfud? Bolak-balik kita dengar yang namanya lauh mahfud, lauh mahfud ae. Lauh mahfud adalah sebuah kitab yang huwa min durratin baydha fawqas sama'i as-sabi'ah mu'allakun fil hawa. Yang namanya lauhil mahfud yaitu sebuah kitab yang terbuat daripada mutiara-mutiara putih yang berada di atasnya langit ketujuh yang tergantungkan di hawa, ya, di udara. Panjangnya lauh mahfud ini sepanjang apa yang ada di antara langit dan juga bumi, dan luasnya itu di antara masyrik dan juga maghrib, timur dan juga barat. Tak baleni maneh iling-ilingan, sing jenenge lauh mahfud adalah buku catatan yang terbuat daripada mutiara putih yang terletak di atasnya langit ketujuh, yang tergantung di udara. Panjangnya itu sepanjang antara langit dan juga bumi, dan lebarnya itu selebar antara barat dan juga timur. Di mana di dalam lauh mahfud tersebut Allah Ta'ala mencatatkan segala sesuatu yang akan terjadi. Allah Ta'ala mencatatkan di dalam lauh mahfud ini mulai dari zaman azali dahulu sudah dicatatkan oleh Allah Ta'ala semua apapun yang akan terjadi. Semua apapun yang akan terjadi. Mulane lauh mahfud itu ada gandengan nih, cara bahasa kasaran ngomong ngeten nggih. Gandengan itu namanya al-qalam, atau sebuah pena yang pena tersebut itu didhawuhi oleh Allah Ta'ala agar mencatatkan segala sesuatu daripada apa yang akan terjadi mulai awal penciptaan sampai finish, artinya sampai hari kiamat. Mulane yang namanya lauh mahfud ini biasa disebutkan dengan yang namanya kitab induk. Napa kitab induk? Kalau apa yang ada dalam lauhil mahfud, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Nah, ayat lain tengah itu tinggi tiga angkat ngoten. Yamhullahu ma yasha, Allah Ta'ala menghapuskan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Yamhullahu ma yasha wa yusbit, dan Allah Ta'ala menghendaki untuk menetapkan. Wa indahu
Ummul Kitab. Dan di sisinya Allah Ta'ala itu ada Ummul Kitab atau buku atau catatan, buku catatan induk, yaitu Lauhil Mahfud. Dan termasuk yang tercatatkan di dalam Lauhil Mahfud adalah Al-Quran. Jadi sumber Al-Quran juga dari Lauhil Mahfud. Tengeriku maksudnya ngoten. Semua sudah tercatatkan dalam Lauhil Mahfud. Berarti ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Buktinya semenjak zaman azali saja Allah Ta'ala itu sudah mencatatkan segala sesuatunya di dalam Lauhil Mahfud. Inna dzalika ay ilma ma dzukir 'alallahi yasir ay sahlun. Sesungguhnya hal tersebut merupakan, maksudnya ay ilma ma dzukir, untuk mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, itu bagi Allah Ta'ala sangatlah mudah. Ay sahlun, sangat mudah. Jadi sing jenenge Lauh Mahfud itu yang pertama yang mengetahui adalah Allah Ta'ala saja. Yang nomor dua, yang mengetahui terhadap Lauhil Mahfud adalah para malaikat-malaikat yang diizini oleh Allah Ta'ala untuk melihat di dalam Lauhil Mahfud. Seperti malaikat-malaikat yang pada itu ditugasi untuk mencatatkan segala catatannya bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Bayi yang ada dalam kandungan ibunya, tatkala sudah datang waktunya untuk ditiupkan, waktunya ditakdirkan, apakah ini laki-laki ataukah perempuan, apakah bayi ini nanti termasuk orang yang syaqi, orang yang cilaka, atau orang yang sa'id, orang yang bahagia. Ini apakah orang yang rizkinya banyak atau rizkinya sedikit. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut, lihatlah semua catatan tentang anak ini di Lauhil Mahfud. Jadi ada sebagian malaikat yang diberi izin oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui, melihat terhadap apa yang ada di dalam Lauh Mahfud. Juga termasuk perkara yang nanti tentang Lauhil Mahfud ini adalah selain malaikat ada beberapa wali-walinya Allah Ta'ala yang diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang apa yang ada dalam Lauhil Mahfud. Ceritanya para wali-wali itu sangar-sangar Pak, ya podo wae bisa mengetahui apa yang ada di dalam Lauhil Mahfud. Sampai tinggi akan banyak kan wali-wali yang pakai kacamata hitam, bukan kacamata yang tembus terang ini. Pakai wali-wali yang pakai kacamata hitam, yang mana tujuannya para wali-wali itu menggunakan kacamata hitam adalah untuk menutupi nangisnya beliau. Karena apa kok nangis beliau? Karena beliau ketika melihat seseorang itu beliau terlihat, oh ini orang ini nantinya begini. Itu kelihatan, oh, orang ini bakalan endingnya tidak bagus. Beliau bersedih. Jadi ada beberapa wali-walinya Allah yang diberitahu tentang apa yang ada di dalam Lauhil Mahfud. Seperti yang sudah jelas adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tengeriku teng manakibe kan tinggal dikaakan toh. Kurang lebihnya dawuhnya kalau nggak salah wa aini fil lauhil mahfudi muqim. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mataku, penglihatanku itu terus-menerus melihat terhadap Lauhil Mahfud. Kelas berat nih ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Malah ingin dikatakan bahwa penglihatannya Allah Ta'ala, pengetahuannya Allah Ta'ala itu tidak terbatasi oleh sebuah tembok atau ruangan atau sebuah tempat atau sebuah kondisi atau sebuah zaman tertentu. Itu mboten. Beda dengan kita. Dengeriku ingin dikatakan ngoten. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lidzalimina min ansar. Surat Al-Hajj ayat 71. Wa ya'buduna, dan mereka para musyrikin itu menyembah terhadap Allah, menyembah terhadap selainnya Allah Ta'ala, menyembah sebuah perkara yang Allah Ta'ala tidak pernah
menurunkan tentang perkara tersebut sebuah hujah, sebuah dalil, dan sebuah perkara yang mereka itu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Wa malidzalimina min ansor, dan tidaklah orang-orang yang zalim itu memiliki penolong. Secara murad garis besarnya gitu. Secara intinya wa ya'buduna ayil musyrikun, para musyrikun itu menyembah min dunillahi, dari selainnya Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, sebuah perkara yakni berhala-berhala yang Allah Ta'ala itu tidak menurunkan kepada perkara tersebut sebuah hujjah, hujjatan, ya. Wa ma laysa lahum bihi ilmun annaha aliha, dan mereka itu menyembah terhadap sebuah perkara yang mereka sendiri itu tidak mengetahui bahwa perkara-perkara tersebut adalah merupakan Tuhan. Gak ngerti ku pangeran apa duduk, ku gak ngerti. Jadi kalau daunnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi tengeriki dingendikaaken bahwa penyembahan mereka terhadap berhala, yang mana ini merupakan menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, mereka menyembah kepada selainnya Allah Ta'ala, itu adalah sebuah perkara yang keliru dari dua aspek. Baleni maneh, keliru dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah malam yunazzil bihi ayil wa al asnam sultanan ay hujjatan. Kelirunya yang pertama, yang namanya berhala itu adalah sebuah perkara yang mereka sembah, yang mana mereka menyembah tersebut itu tanpa dasar, istilahnya tanpa dasar wahyu daripada Allah Ta'ala. Malam yunazzil bihi sultanan, tidak ada satupun hujjah, tidak ada satupun sebuah hujjah ataupun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mengatakan bahwa sing jenenge berhala itu Tuhan. Jadi satu, mereka secara nasnya, secara nasnya mereka itu nggak menemukan bahwa yang namanya berhala itu merupakan Tuhan, mereka nggak menemukan. Satu. Yang nomor dua, kelirunya mereka dari aspek yang kedua adalah ma laisa lahum bihi ilmun annaha alihatun. Mereka itu menyembah sebuah perkara yang mereka sendiri itu enggak mengetahui, sama sekali tidak ada dasar pengetahuan bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Cara bahasanya ini secara aklinya itu mereka juga keliru. Intinya seperti yang dilakukan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh penyembahan mereka, menyekutukannya mereka terhadap Allah Ta'ala, mereka menyekutukan dan menyembah terhadap yang namanya berhala, itu salah, itu keliru dari segi nas, ya, dalil nakli dan juga dalil akli. Lawang suli malih bahwa mereka di dalam menyembah berhala itu salah dari segi dua aspek. Secara dalil naklinya, dalil yang datang dari Allah Ta'ala, dengan istilah lainnya biasanya diistilahkan dengan dalil naklinya tidak ada. Dalil aklinya, secara akalnya pun juga nggak ada. Karena mereka malaysa lahum bi ilm, sama sekali mereka itu tidak mengetahui bahwa yang mereka sembah itu Tuhan atau bukan, mereka itu nggak tahu. Sehingga sangat jelas bahwa penyembahan mereka terhadap berhala ini merupakan sebuah kesesatan yang sangat jelas, karena tidak didasarkan dengan dalil nakli, ya, itu arti daripada malam yunazzil bihi sultana, tidak menggunakan dasar dalil nakli. Juga ma laisa lahum bihi ilmun, mereka itu menyembah berhala yang mana itu tidak didasari dengan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, berarti juga tidak ada dasar dalil akli. Jadi salah total. Ngoten lho. Pun wa malidh dhalimin aibil isyraki min nasir ayyamna'u anhum adzabullah, dan tidak ada bagi orang-orang yang melakukan tindakan zalim dengan cara menyekutukan terhadap Allah Ta'ala sosok yang menolong terhadap mereka, yang bisa mencegah dari mereka siksaannya Allah Ta'ala. Wong musyrik tidak akan ada yang mampu menolong terhadap mereka, menyelamatkan mereka dari siksaannya Allah. Tadi ada yang terlewat, tadi ada yang terlewat
tentang ayat yang nomor 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Tadi yang terlewat belum saya sampaikan mengenai ayat tersebut adalah dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Allah Ta'ala mendeklarasikan dirinya bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, kan seperti itu. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini merupakan sebuah pendeklarasian yang sifatnya tidak satu pun ada yang pernah mendeklarasikan seperti ini. Gampangnya ngomong, kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan itu banyak. Tapi tidak satu pun orang yang mengaku Tuhan itu mendakwakan diri atau mendeklarasikan diri bahwa dia itu bisa mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ora enek. Ngoten lho. Karena memang yang dalam hal ini yang benar-benar cuma mengetahui nggih, yang benar-benar cuma mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan juga segala sesuatu yang ada di bumi itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Jadi sekali lagi ini sebuah pendeklarasian yang hanya dilakukan oleh Allah Ta'ala dan tidak satupun orang, manusia, makhluk yang mendakwakan diri seperti ini. Mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ora enek mek Gusti Allah tok sing wani deklaраsikno koyo ngene iki. Cara umpama ana wali sing mendeklarasikan seperti ini, itu pun mereka akan berkata bahwa ini adalah daripada Allah Ta'ala. Pun, teng niki tinggi akan ngaten. Kita lanjutkan teng ayat Al-Hajj ayat 72. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Yakaduna yastuna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina. Qul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum annaru wa'adahallah annaru wa'adahallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Al-Hajj ayat 72. Murati wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, dan tatkala dibacakan kepada mereka orang-orang musyrik ayat-ayatku, ayat-ayatnya Allah Ta'ala daripada Al-Quran, ayat Al-Quran, bayyinatin, dalam keadaan sangatlah zahir, sangatlah tampak, ayat zahiratin, sangatlah zahir, ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar, niscaya kamu akan melihat di wajahnya orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tersebut, kamu akan melihat sebuah bentuk kemungkaran, keingkaran daripada wajah mereka. Artinya tengeriki akan ayil ingkarolaha. Kamu akan melihat di dalam bentuk wajahnya mereka sebuah asar atau sebuah dampak daripada atau efek daripada ingkarnya mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'annya Allah Ta'ala. Asarahu minal karohah wal ubusah. Niscaya kamu akan melihat efeknya bentuk pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibacakan kepada mereka. Rupanya apa efek keingkaran yang tampak di wajahnya mereka? Berupa yang pertama al-karohah. Sangat tampak sekali di wajahnya mereka bahwa mereka itu bahwa mereka itu karohah, terlihat sangat benci, sangat sengit terhadap ayat-ayat Al-Quran. Satu. Yang nomor dua bahkan wal ubusi, ya, sangat terlihat dari wajah mereka tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, terlihat bahwa mereka itu abus atau sangatlah merengut. Jadi lihat diwacana ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang kafir, yang ada mereka itu tampak di dalam wajahnya, kamu bisa melihat mereka itu wajahnya terlihat sangat sengit. Dan yang kedua terlihat cemberut atau merengut. Dan bahkan bukan hanya berhenti di situ saja. Yakaduna yastuna billadina yatluna alaihim ayatina. Hampir saja mereka orang-orang kafir itu memukul terhadap orang-orang yang membacakan atas mereka ayat-ayatku. Ayyaqauna fihim bil batshi. Hampir saja orang-orang itu
memukuli orang-orang kafir, itu hampir saja memukuli terhadap memukuli terhadap orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap mereka. Jadi wong kafir lek diwaca nih ayat Al-Qur'an, yang ada mereka sangat benci, mereka merengut, cemberut, dan bahkan marah. Hampir saja orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka itu dipukul sama orang-orang kafir. Bon, kul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum. Ucapkan wahai Muhammad, kul, ucapkan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad. Afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum. Apakah kalian mau untuk aku kasih tahu dengan sebuah perkara yang lebih buruk daripada Al-Quran yang sedang dibacakan mereka? Artinya, ai bi akroha ilaikum minal Quran al-matslui alaikum. Artinya, apakah kalian semua itu mau untuk aku beritahu terhadap perkara yang lebih mereka benci daripada Al-Quran yang sedang dibacakan kepada mereka? Rubani napa huwa annaru wa'adahallahu alladzina kafaru. Yang lebih buruk, yang lebih mereka benci daripada Al-Quran adalah annar, yaitu neraka, yang Allah Ta'ala janjikan neraka tersebut kepada orang-orang yang kafir. Di anna masirahum ilaiha, bahwa tempat kembalinya orang-orang yang kafir itu ya kembalinya ya kepada anar atau neraka tersebut. Wa bi'sal masir hiya, dan seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka tersebut. Bon, berarti secara kesimpulannya ayat ini kita sedang membahas. Ayat ini sedang membahas tentang ya Allah ya Rabbi ya Karim, sikap dan keadaannya orang-orang kafir kalau menghadapi orang-orang yang sedang membacakan ayat Al-Quran terhadap mereka. Yang mana ini nyuwun sewu, tengriki tinggal akan kan wow. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki sudah jelas wow tinggal akan bahwa sikapnya mereka wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Tatkala dibacakan kepada mereka orang-orang kafir ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Qur'annya Allah Ta'ala, niscaya kamu bisa melihat ya di dalam wajah-wajahnya orang-orang yang kafir sifat ingkar, ya, yakni efek daripada sifat ingkar mereka, berupa mereka itu al-karoha, sangat sengit, dan mereka itu nopo sangatlah abus atau merengut. Melana tengriki ngendikakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim tusawwiru hadhil ayah halal kufar inda sama'im li kitabillahi wa ayati min rasulillahi aw sahabatihi. Maka ayat ini tuh Allah Ta'ala menggambarkan melalui ayat ini keadaannya orang-orang yang kafir tatkala mereka itu mendengarkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Ya, seperti itulah ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar ay al-karahiyata taraha wa taqra'uha fi wujuhim ubusan wa taqtiban wa ghadaban wa infi'alan yunkiru ma yasma'un wa yakadu ayyatahawlu al-infi'al ila nuzu'in ghadabiyin yaftiku biman yaqra'ul Qur'an lima bidakhilihim min syarrin wa karahiyatin lima yutla alaihim. Tadi tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang-orang kafir itu kalau dibacakan ayat Al-Qur'an terlihat dalam wajahnya yaitu sifat ingkar, terlihat dalam wajahnya benci banget gitu, dan bahkan terlihat sekali bahwa mereka itu cemberut. Bukan hanya cemberut, bahkan mereka itu marah, hampir saja yakaduna yastuna. Napa? Yakaduna yastuna. Hampir saja mereka itu memukul terhadap orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap mereka. Lah niki, naudzubillahi min dzalika niki. Malakna nyuwun sewu, kalau kita sudah tahu bahwa sikapnya orang-orang kafir dalam mendengarkan Al-Qur'an itu seperti ini, wajahnya enggak seneng,
ya, merengut, marah, kupingnya kepanasan. Naudzubillahi min dzalik. Sikapnya orang-orang yang mukmin itu juga di dalam mendengarkan ayat Al-Qur'an, wa idza quri'at alaihimul wa idza tilat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Kalau orang-orang yang beriman tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala, niscaya mereka hatinya itu menjadi tenang, hatinya wajilat qulubuhum. Kan ngoten nggih, sik. Cara nang ayate piye to? Cara teng ayate, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau sifatnya orang mukmin tatkala disebutkan Allah Ta'ala, niscaya hati mereka itu takut. Dan tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala, niscaya akan bertambah iman di dalam hati mereka. Nah, pun sekarang kita tinggal mengoreksi diri kita masing-masing. Kira-kira awak dhewe iki lek krungu Al-Qur'an, kita termasuk yang pertama yang zadathum imana, yang wajilat qulubuhum dan juga zadathum imana, ataukah naudzubillahi min dzalik termasuk golongannya yang sifatnya itu malah ndak seneng krungu Al-Qur'an, malah ngerasa terganggu, sumpek. Lek krungu lagu dewemen. Tinggal kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kira-kira termasuk yang mana? Bon, itu satu. Yang nomor dua, membahas tentang yakaduna yastuna billadina yatsluna alaihim ayatina. Hampir saja mereka, orang-orang kafir itu memukuli, jotosi kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran terhadap mereka. Jadi bukan hanya terlihat di dalam wajahnya mereka itu rasa sengit dan juga merengut, akan tetapi hal tersebut lebih parah hingga hal tersebut berubah menjadi sebuah kemarahan, dan bukan hanya sekedar marah, tapi sudah mulai ada tindakan hampir saja memukul terhadap orang-orang yang membacakan Al-Quran. Mulakno ini pun bolak-balik toh dibahas tentang kitab fikih, nanti ngalih tentang kitab Bajuri ini. Kenapa kok kalau di dalam sholat malam itu Al-Qur'annya dibaca dikeraskan. Sedangkan kalau siang hari itu kenapa? Dilirihkan. Alasannya sampean lihat di dalam kitab Bajurinya itu disebutkan karena pada zaman dahulu Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam itu membaca ayat Al-Qur'annya secara keras, dan setelah itu Kanjeng Nabi tatkala sudah masuk waktu subuh mengetahui bahwa orang-orang kafir itu hampir saja marah dan mengambil tindakan anarkis kepada Kanjeng Nabi. Sehingga karena pada waktu itu di siang harinya sudah hampir saja mereka itu mengambil tindakan anarkis kepada Kanjeng Nabi, akhirnya mereka itu melirihkan, akhirnya Kanjeng Nabi ini melirihkan bacaan tatkala waktu siang. Dan walaupun hal ini tidak terjadi, di zaman sekarang. Lek zaman saya kan aslinya kan aman-aman wae toh. Ya kan? Masih siang kan kita tidak terancam seperti pada waktu zamannya Kanjeng Nabi. Maka ini didahulukan, ini namanya istimrarul hal atau melanjutkan kondisinya yang dilakukan dan yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Jadi ini memang benar-benar yakaduna yastuna billadina yatsluna alaihim ayatina. Pun niku ngoten terakhir kul afauna bikum bisyarri min dzalikum annaru wa'adahallahu alladina kafaru bi'sal masir. Sebelum lanjut ke ini kul afauna bikum tengriki ngendikaken diceritakan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi bahwa beliau dawuh orang kafir itu isinya cuma kebencian kepada kita. Ini dawuhnya saya. Kemudian Syekh Mutawil Asy'arawi dawuh, hal yang seperti ini terjadi tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memberhentikan para pemimpin-pemimpinnya kafir Quraisy di depannya pintu.
dan lebih mendahulukan para orang-orang yang hina, orang-orang yang dianggap hina daripada para mukminin untuk didahulukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya mereka marah, para pemimpin-pemimpinnya kafir Quraisy itu loh, pembesar-pembesarnya kafir Quraisy itu mereka itu marah. Faghadibu lidzalik wa warimat unufuhum. Gampangan ngomong ini loh, coro banyak orang yang pada waktu itu ingin masuk ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ya termasuk para pembesarnya orang-orang kafir, sonadi di Quraisy, kafir Quraisy. Tapi dindek kami Sayyidina Abu Bakar, mandek, jangan kamu dulu. Yang masuk terlebih dahulu ini loh, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap lemah daripada para mukminin. Iki dhisik sing mlebu, iki dhisik sing mlebu. Kon mandek dhisik nang kono. Melihat hal yang seperti itu langsung Sayyidina Abu Bakar kan tadi kan langsung marah tuh, sanadidil kufar itu marah besar sampai menjadi memerah. Kenapa? Menjadi memerah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata kepada mereka, awarimat unuhukum ingqaddam tuhum alaikum al-ana fa kaifa bikum hina yuqaddimuhumullahu alaikum fi dukhulil jannah. Kalian semua para pembesarnya kafir Quraisy, kalau kalian semua itu sekarang marah gara-gara aku lebih mendahulukan orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap lemah daripada para mukminin, daripada kalian, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan kalian tatkala besok di hari akhirat, yaumil qiyamah, di hari kiamat Allah Ta'ala mendahulukan atas kalian semua, mendahulukan kepada para mukminin yang dianggap lemah, yang dianggap hina, didahulukan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Melbu omahku ngene wis ngamuk. Dan yang sesuk lek Allah Ta'ala mendahulukan terhadap para mukminin ini untuk masuk surga. Ini cuma bentuk kemarahannya mereka. Terakhir, kul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum annaru wa'adahallahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Jawab wahai Muhammad, kalau mereka itu terlihat begitu marah, terlihat begitu sengit, terlihat begitu cemberut tatkala ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, jawab dengan ucapan, apakah kalian semua ingin aku ceritakan, ingin aku beritahu kepada kalian semua perkara yang lebih kalian benci daripada sekedar ini? Ya, an-naru wa'adahallah, yaitu neraka yang telah Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ulah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'ulah wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Ilahuna surat Al-Hajj ayat 72. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. 72 atau 73? 73.